Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keutamaan, keagungan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Semoga amalan ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan sampai dengan hari ini, saumnya, salatnya, tilawahnya, salat qiyamul lail, tarawih, dan amalan-amalan lainnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima di sisinya dan Allah akan berikan dengan kebaikan dan pahala yang berlipat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa menuntaskan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan yang dengannya Allah ridha, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sempurna kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya, berkenaan dengan apa yang akan kita pelajari di sore hari ini ya, dan sedikit masih ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, tentang maratib atau suru'atul tilawah, tingkatan kecepatan di dalam membaca Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dengan satu tema yang sederhana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang tartil. Tartil ketika membaca Al-Quran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tuliskan ya, yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan satu perintah yang Allah perintahkan, yaitu warattilil Qur'ana tartila, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, membaca Al-Quran dengan tartil ya, tentunya juga dengan memperhatikan adab-adab ya, adab-adab ketika membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang tartil, itu memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki keutamaan yang agung ya, yang ketika juga kita iringi dengan adab-adab lainnya ketika membaca
membaca Al-Quran. Bahkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tentang penduduk surga, tentang penduduk surga yang dahulunya ketika dia atau ketika mereka masih hidup di dunia, mereka senantiasa merutinkan, memperbanyak membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka bahwasanya kelak ketika mereka nanti di surga, ketika mereka masuk ke dalamnya, akan dikatakan kepada mereka, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ini sebuah hadis yang mulia, ya, di mana sekali lagi dikatakan dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Kelak ketika memasuki surga, para sahibul Quran, ya, akan dikatakan kepada mereka, ya, sahibul Quran adalah orang-orang yang senantiasa melazimkan dengan membaca Al-Quran, ya, dan tentunya juga melazimkan dengan senantiasa mengamalkan kandungan-kandungan ajaran-ajaran syariat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Akan dikatakan kepada mereka, bacalah Iqra, ya, bacalah Al-Quran, warqa, dan naiklah, ya, naiklah ke tingkatan, ke derajat yang lebih tinggi lagi. Warattil kama kunta turattil fid dunya, ya, bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika engkau di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, ya, tempat yang dijanjikan bagimu itu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, ya, serta Imam Tirmizi mengomentari hadis ini bahwa hadis ini berderajat hasan sahih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ya, semakin tinggi tingkatan seseorang, derajatnya, tingkatannya kelak di surga, maka tentunya kenikmatan yang Allah berikan juga itu akan senantiasa bertambah dan terus bertambah. Dan sebuah keutamaan untuk sahibul Quran, untuk orang yang senantiasa melazimkan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dengan hafalan yang dia miliki, dengan bacaan yang tartil yang senantiasa dilazimkan oleh mereka ketika mereka di dunia, maka senantiasa semakin banyak yang dibaca, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan derajat tingkatan kepada orang-orang tersebut dengan derajat yang terus lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki derajat-derajat, memiliki tingkatan-tingkatan dari satu surga dengan surga yang lainnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, namun ada satu catatan yang penting yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis yang mulia ini, ya, disebutkan bahwasanya salah satu adab dalam membaca Al-Quran, ya, adalah membaca Al-Quran itu dengan tartil,
warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika engkau masih di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, apa itu tartil? Ya. Apa itu tartil yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya untuk membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Para ulama ya banyak memberikan definisi ataupun pengertian daripada tartil itu sendiri. Ya, salah satu ya, yang sudah kemarin kita sebutkan, ya, salah satu yang sudah kita sebutkan kemarin, yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa kata tartil itu sebagaimana disampaikan, diungkapkan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ya, dan kami sendiri beberapa kali mendengarnya dari Ustadz Ganjar Abu Muhammad hafizahullah ta'ala, ya, bahwa tartil itu dia diambil dari ungkapan orang-orang Arab, ya, diambil dari ungkapan orang-orang Arab, yaitu mereka terbiasa ketika melihat seseorang yang memiliki mulut, yang memiliki gigi yang rapi, ya, tersusun rapi, itu mereka biasa ungkapkan dengan kata tartil, ya. Sagrun murattal, ya, mulut yang ditartilkan, ya. Jadi mulut itu, ya, ketika orang Arab melihat mulut atau gigi lebih tepatnya yang rapi, ya, itu biasa disebutkan dengan kata tartil. Bahwa ya, yang dimaksud tentunya ya oleh mereka orang-orang Arab dalam hal ini yaitu adalah mulut, ya, yang memiliki gigi yang rapi, tadi memiliki gigi yang rata, ya, tidak ada gigi yang bertumpuk, ya, baik itu di depannya ataupun yang bersembunyi di belakangnya, ya, bahkan di gigi itu sendiri, setiap giginya itu tumbuh pada posisinya masing-masing, ya, tidak ada dia tumbuh di posisi atau di tempat gigi yang lainnya, ya, itu adalah gigi yang tartil. Orang Arab mengungkapkan keindahan tersebut, ya, dengan ungkapan sagrun murattal, ya. Dan bahkan ya, ada juga bahasa Amiyah, ya, bahasa Amiyah yang sering digunakan itu adalah arwatal. Ini juga diungkapkan oleh Dr. Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya, bahwa ada satu kata di kata Amiyah itu biasa dipakai itu adalah arwatal, ya, arwatal, satu suku kata dengan tartil, ya, dimana kata ini juga sering digunakan untuk mentertibkan siswa-siswa ketika untuk berbaris, ya. Ketika meminta siswa-siswa untuk berdiri berbaris, ya, rapi, itu biasa digunakan juga dipakai dengan kata arwatal, ya, yaitu mereka maksudnya meminta siswa untuk berdiri di belakang siswa yang lain, setiap siswa teratur, ya, teratur berada di sisi temannya, teratur, ya, tidak muntazimun ila dzanbi ikhwani. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an yang tadi kita bacakan, warattilil qur'ana, tartilkanlah Al-Qur'an atau bacalah Al-Qur'an dengan tartil, maka maknanya adalah lafalkanlah, ya, Al-Qur'an huruf per hurufnya, ya. Lafalkan Al-Quran itu, keluarkan hurufnya satu persatu, ya, huruf per hurufnya dikeluarkan, dilafalkan dengan jelas, ya. Maka ketika kita membacakan sebuah bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya, misalkan, maka setiap hurufnya harus kita perdengarkan, kita bacakan dengan jelas. Bi, ya, kemudian misalkan sin, bis, kemudian mim, bismi, ya, kemudian disambung dengan huruf-huruf setelahnya bismillahi, ya, dan seperti itu sampai dengan selesai. Keluarkan, lafadzkan huruf per huruf dari Al-Quran yang kita baca secara sempurna, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak juga pengertian daripada tartil yang telah disampaikan, ya, oleh para ulama, ya. Bahkan
yang sudah kita pelajari bersama ya, salah satu pengertian yang sering kita dengar, yang sering kita temukan ya, di mana disebutkan ya, diriwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib ya menyebutkan atau mendefinisikan daripada tartil itu apa ya, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, bahwa yang dimaksud dengan tartil itu adalah mentajwidkan huruf ya, mentajwidkan, mengeluarkan huruf-huruf ya, wa ma'rifatul wuquf ya, dan juga mengetahui waqaf ya, mengetahui tempat-tempat berhenti ya pada untayan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ada ya sebuah diriwayatkan ya, Ibnu Abbas yang mengatakan ya, mendefinisikan daripada tartil itu sendiri ya, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tartil itu adalah bayyanahu tabyinan, dibaca dengan jelas ya, menjelaskan huruf-huruf Al-Qur'an tabyinan ya, dengan sejelas-jelasnya. Dibaca Al-Qur'an itu dengan jelas setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Juga ya, ada pengertian yang disampaikan ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ya, dalam kitabnya Hadithus Siyam. Beliau mengatakan bahwa tartil itu adalah i'ta'u kullu harfin ma yustahaqqa ya, membaca Al-Qur'an secara perlahan ya, i'ta'u kullu harfin, memberikan, menunaikan setiap hurufnya apa yang menjadi hak-hak huruf tersebut ya, dibaca dengan perlahan ya, penuh dengan tumaninah, penghayatan ya, dan sekali lagi adalah memberikan, menunaikan hak-hak setiap hurufnya ya. Artinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dia membaca Al-Qur'an, dia tidak membacanya dengan cepat sekali ya. Tentu ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwa juga tartil juga sebetulnya sejatinya bisa dibaca dengan bacaan yang cepat ya, sebagaimana para ulama menamakannya dengan al-hadr ya, bacaan yang cepat ya, kebalikannya dari bacaan yang lambat yang para ulama menamakannya dengan at-tahqiq ya. Boleh tartil sebetulnya dibaca dengan bacaan yang tepat, tapi tetap syaratnya bahwa setiap bacaan, setiap huruf-hurufnya tentu saja sudah diucapkan dengan jelas, sudah ditunaikan setiap hak-haknya dari huruf-huruf yang dibaca itu ya. Artinya ketika dibaca cepat itu ya, dalam artian tidak ada huruf yang kehilangan haknya, tidak ada tidak boleh kita membacanya dengan cepat sekali. Jika dengan bacaan itu ya, kita menghilangkan sebagian daripada hak-hak huruf yang kita baca ya. Misalkan ada huruf yang tidak terbaca atau ada huruf yang tidak jelas, tidak sempurna untuk penunaian hak-hak hurufnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, banyak lagi ya perkataan para ulama ya tentang makna tartil itu sendiri ya. Salah satunya diantaranya adalah bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ya, di dalam tafsirnya ya, beliau mengatakan wa qauluhu wa rattilil qur'ana tartila ay iqra'hu ala tamahhulin fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil qur'an wa tadabburihi ya. Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan ya, firmannya wa rattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, kata beliau
Maksudnya bacalah dengan pelan. Iqra'hu ala tamahul, ya. Bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan, ya. Apa alasannya? Di sini Imam Ibnu Katsir menuturkan kenapa diutamakan membaca Al-Qur'an itu dengan pelan. Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'an, karena bacaan yang pelan itu, bacaan yang tersebut bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an, bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an wa tadabburihi, dan juga membantu untuk kita bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian juga disampaikan, ya, oleh Imam At-Tabari juga dalam tafsirnya, beliau menafsirkan, menjelaskan tentang ayat warattilil Qur'ana tartila. Ya, Imam Ibnu At-Tabari menjelaskan di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan firman yang tadi warattilil Qur'ana tartila, yaitu adalah perjelaslah, ya, perjelaslah jika engkau membaca Al-Qur'an. Perjelaslah jika engkau membaca Al-Qur'an, dan bacalah dengan tarassul, ya, bacalah dengan tarassul, ya. Apa itu bacaan yang disifati dengan tarassul? Itu adalah bacaan yang pelan dan hati-hati, ya. Bacaan yang pelan dan hati-hati, ya. Ini disampaikan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari di jilid 23 halaman 680. Ya, kemudian juga Imam As-Sa'di juga beliau rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya Karimir Rahman, ya, beliau menjelaskan, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya, ayat yang sudah kita bacakan tadi yang ada di surat Al-Muzammil ayat keempat, ya. Kenapa? Karena membaca dengan tartil itu adalah membaca yang disertai dengan tadabbur, ya. Membaca yang disertai dengan tadabbur wa tafakkur, dan juga tafakkur. Kemudian wa tahrikul qulubi, ya, dan dan hati bisa tergerak karena bacaan yang pelan tadi, ya. Dengan bacaan yang pelan hati menjadi lebih tergerak, ya. Kemudian menghamba dengan ayat-ayat yang dibacanya, ya, dan tercipta kewaspadaan dan kesiapan diri yang sempurna kepadanya. Demikian penjelasan-penjelasan ya para ulama mengenai dengan makna tartil, ya, bahwa membaca Al-Qur'an setiap huruf-hurufnya dengan pelan, dengan jelas, ya. Namun, ya, tentu ini adalah bukan sebuah kewajiban yang betul-betul ketika ditinggalkan sebagiannya maka akan menjadi dosa, ya, karena sebelumnya juga materi-materi sebelumnya sudah kita bahas, ya, sudah kita sebutkan, ya, batasannya seperti apa ketika kita membaca Al-Qur'an kemudian tidak menunaikan sebagian sifat-sifatnya, itu menjadi dosa, ya. Karena di dalam istilah ilmu tajwid itu sendiri, ya, ada namanya istilah wajib syar'an, ya, wajib juga sinaiyan, ya. Ada wajib syar'i yang betul-betul ketika ditinggalkan akan menjadi dosa bagi orang yang meninggalkannya, ya. Tapi ada juga wajib sinaiyan, yaitu wajib yang dibuat oleh para ulama qiraah, ya. Yang wajib sinaiyan ini dia lebih ke sifatnya lebih kepada anjuran, ya. Nah, apa yang wajib syar'an, wajib sinaiyan ini? Yang wajib syar'an itu adalah diantaranya ketika kita meninggalkan hak-hak Al-Qur'an seperti makhorijul huruf, ya, dan hal-hal lainnya yang ketika ditinggalkan itu akan mengubah makna Al-Qur'an, ya, mengubah susunan kata Al-Qur'an, mengubah makna Al-Qur'an, ya. Itulah
ya yang dikatakan oleh para ulama ketika ditinggalkan berdosa karena akan mengubah ya atau mengubah makna-makna dari Al-Qur'an. Adapun sinaiyan, wajib sinaiyan adalah contohnya sifat-sifat ataupun hukum-hukum di dalam bacaan Al-Quran yang ketika ditinggalkan itu tidak berdosa, seperti misalkan dalam mempraktekkan hukum-hukum nun sukun, izhar, ikhfa, idgham, iqlab dan selanjutnya, ya maka itu adalah ketika kita menunaikannya maka itu menjadi sebuah keutamaan, tapi ketika kita meninggalkannya pun itu tidak menjadi dosa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama mengenai hal ini. Ya, diantaranya adalah juga dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa di sini beliau menyimpulkan membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, dengan hukum-hukum tajwid seperti tadi yang termasuk wajib sinaiyan adalah tidak wajib. Ya, yang kata beliau yang wajib adalah membaca harokat, ya, jangan sampai fathah dibaca menjadi dhammah atau kasroh ataupun sebaliknya. Ya, yang wajib kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mengatakan yang wajib adalah membaca harokat dan mengucapkan huruf sesuai yang sebagaimana mestinya. Ya, misal tidak mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya, ya, yang merupakan tentu ini atau semisal itu yang merupakan perkara yang terlarang. Ya, yang fatwa ini ya tercantum juga di Fatwa Nurun ala Darbi, ya, Asy-Syami di jilid 5 di kitab atau di Asy-Syamilah. Wallahu taala alam bisawab. Dan ini juga sebagaimana ya penjelasan juga yang sudah kita pelajari dari perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana atimu. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah sebuah keharusan, kewajiban, ya, yang siapa yang tidak membenarkan, ya, berupaya untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, maka itu juga terancam berdosa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ada sebuah tulisan, ya, yang bagus yang perlu kita ketahui mengenaan dengan tartil dan hubungannya dengan tingkatan kecepatan yang kita pelajari sebelumnya, ya, at-tahqiq, tadwir, kemudian al-hadr. Ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang at-tahqiq yang pelan, perlahan, ya, setiap bacaan yang dibaca dengan perlahan. Kemudian ada juga bacaan yang pertengahan, ya, ada juga bacaan yang cepat. Ya, maka di sini ada sebuah tulisan yang mana ini juga merupakan untayan nasihat dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah taala. Ya, dalam ceramahnya beliau ketika mengutip ayat keempat di surat Al-Muzammil ini, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, ya, atau lebih dari seperdua itu, ya, kemudian warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Maka di sini beliau menyampaikan membaca dengan tartil, ya, berarti membaca dengan memenuhi hak-hak tajwid dan makharijul hurufnya, ya. Jadi kecepatan bacaan yang kita pelajari sebelumnya tentu juga sebelumnya sudah sesuai makhrajnya, ya, sesuai makhrijul huruf, karena itu juga sudah termasuk pada bagian atau definisi cakupan daripada tartil. Ya, jadi kata Ustadz Abu Yahya Badrussalam, ya, beliau di sini menyampaikan tartil berarti membaca dengan memenuhi hak-hak tajwid dan makharijul hurufnya, ya, selaras dengan perkataan para ulama yang sudah kita sebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, maka tentu ini yang lebih bagus, ya, maka tentu ini adalah yang lebih bagus, karena demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Ya, dan bacaan yang semakin mendekati bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka tentu semakin utama dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi, bacaan yang semakin mendekati bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu semakin utama dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasulullah membacanya dengan perlahan tartil, maka ketika kita mendekati bacaan Rasulullah, itulah yang paling utama, ya. Kemudian di sini beliau Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala melanjutkan, walaupun para ulama mengatakan tidak mengapa kalau kita mempercepat bacaan kita, ya. Ini pembahasan yang kemarin sebelumnya, ya. Walaupun sebetulnya tidak mengapa ketika kita membaca Al-Quran dengan cepat, ya, dengan hadr, dengan para istilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hadr, membaca Al-Quran dengan cepat. Tapi sekali lagi lebih utama, ya, adalah bacaan yang pelan, perlahan, karena seperti itulah bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadr, ya, di sini disebutkan juga kata beliau, hadr adalah bacaan cepat namun tetap memperhatikan panjang pendeknya dan juga makhorijul hurufnya, ya. Jangan sampai kita membacanya dengan sangat cepat seperti membaca syair, ya. Jangan sampai kita membacanya dengan cepat seperti membaca syair seperti biasa. Yang demikian dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penutup, ya, menyambungkan atau menghubungkan dengan materi yang kemarin tentang tingkatan kecepatan bacaan ketika membaca Al-Qur'an, ya, at-tahqiq, at-tadwir, al-hadr, maka sekali lagi, ya, bacaan yang paling bagus, bacaan yang paling utama adalah bacaan yang mendekati bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan membaca Al-Quran, ya, dengan perlahan, jelas setiap huruf-hurufnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Walaupun, ya, sekali lagi boleh juga membaca Al-Quran dengan cepat, ya, tanpa menghilangkan sebagian dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap huruf-huruf yang diungkapkan, yang dibaca ketika membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kiranya itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, ya. Di dua pertemuan ini kita masih belum melanjutkan latihan kita dalam membaca Al-Quran, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.